Pulau Bali, pulau yang kaya dengan tradisi unik dan tidak dapat dijumpai di daerah-daerah lain. Salah satunya adalah pelaksanaan Musabe yang dilaksanakan menurut tradisi masing-masing daerah. Demikian juga halnya dengan Desa Gunakse memiliki tradisi pengusaban unik yang dinamakan dengan pengusaban Nandan. Musabe dilaksanakan pada Tilem Kedase setiap tahun sesuai dengan perhitungan pedewasan. Upacara Musabe ini biasa diundur 1 bulan, yaitu pada Tilem Sasi Dieste atau paling lambat penanggal Pingkalih. Tradisi Musabe Nandan yang dilaksanakan tahun ini diikuti oleh 3 banjar yang ada di lingkungan desa adat Gunakse, yaitu Banjar Tengah, Banjar Patus, dan Banjar Babung. Yang wajib diupacarai Nandan yaitu arwah-arwah warga Desa Gunakse, laki-laki yang telah menikah secara resmi dan telah diupacarai melalui proses ngerorasin, ngaben, dan nuntun. Bagi mereka yang telah dewasa, kurang lebih telah berumur 14 tahun ke atas dan belum menikah, tidak diupacarai Nandan, karena upacara Nandan adalah membayar denda pitare yang dibayari oleh sentanenya. Kali Nandan ini berike pada hakikatnya adalah penebusan dosa dari leluhur yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Upacara ini dimulai yaitu 10 hari sebelum upacara Nandan hari H. Jadi 10 harinya ada istilah metun sangnya.
Sebelum dilaksanakan Ngusabe Nandan, terlebih dahulu dilaksanakan upacara Metuun Sangyang, yaitu upacara yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menurunkan roh-roh suci yang sudah diupacarai secara niskala melalui balian. Dengan prosesi ini, maka nama-nama roh suci dan asal keluarganya dapat diketahui. Upacara Metuun Sangyang dilaksanakan 10 hari sebelum Ngusabe di Pura Dalem Pakence, Desa Adat Gunakse. Di pintu kuburan desa adat dipasang kober putih lengkap dengan upacaranya sesuai dreste. Hal ini digunakan sebagai penanda bahwa mulai saat tersebut orang yang ada di desa adat Gunakse tidak boleh mengubur jenazah. Pernyataan ini dimaksudkan sebagai peran serta mendoakan agar upacara pengusaban Nandan berjalan sebagaimana mestinya. Tiga hari sebelum Ngusabe dilaksanakan upacara secara dreste, yaitu upacara penyak. Di sini keluarga yang melaksanakan upacara Nandan membayar semua denda sesuai dengan awik-awik desa adat Gunakse. Setelah pembayaran denda lunas, sepenuhnya dilaksanakan upacara menjaga-jaga atau ngebuk sampi. Prosesi ini dilaksanakan di Pura Buit yang merupakan tempat penyungsungan Dewi Sri sebagai Dewi Tumbuh-tumbuhan. Menjaga-jaga adalah upacara yang dilaksanakan di ujung desa. Dengan menggunakan sarana selain sesajen, secara tradisi juga menggunakan seekor sapi yang tidak dikebiri atau cula dan tidak cacat atau cedage.
6 sapi yang digunakan untuk prosesi menjaga-jaga di arah keliling desa dari ujung selatan sampai ke batas utara desa adat. Terlebih dahulu sapi tersebut berpamitan dengan mengelilingi Pura Buit sebanyak 3 kali dan disaksikan oleh keluarga yang nandan.
Usai diarak, sapi tersebut dipergunakan sebagai kurban suci atau caru dan dipendam pada saat matahari mulai tenggelam atau sandikala di Pura Buit. Dengan adanya caru ini, diharapkan akan terjadi keseimbangan di lingkungan desa adat Gunakse. Sehari sebelum upacara Nandan, dilaksanakan prosesi ngeladang tanduk di kuburan desa adat Gunakse dengan tujuan untuk melepaskan belenggu arwah-arwah keluarga yang diupacarai. Pada prosesi ini, yang melaksanakan upacara mengadakan simulasi membajak sebagai tanda apa yang dilakukan leluhur pada zaman dahulu. Roh yang diupacarai Nandan secara niskala dipanggil untuk tidak lagi melaksanakan beban dan tugas tersebut karena telah dibayari denda oleh ahli warisnya. Puncak acara Nandan dilaksanakan di Pura Dalam Tungkup, desa adat Gunakse, dengan tiap-tiap arwah yang diupacarai dilambangkan dengan sebuah lumbung atau santun gede. Usabe Nandan di desa Gunakse dilaksanakan sesuai dengan isi prasasti yang disimpan di Pura Bukit Buluh, penyungsung warga Tutuan seluruh Bali. Dalam prasasti disebutkan bahwa semua warga desa Gunakse, terutama warga Tutuan, wajib melaksanakan upacara Nandan. Tiap-tiap arwah yang diupacarai harus menyerahkan seekor godel yang telah memiliki tanduk kurang lebih 2,5 cm dan upacara sesajen secukupnya. Dahulu, pada saat warga Tutuan datang ke desa Gunakse yang berasal dari kerajaan Keling di Jawa menuju Bukit Buluh dan mendirikan beberapa pura, di antaranya Pura Dalam Bukit Buluh, Pura Bukit Buluh, Pura Bukit Tengah, dan Pura Mastape. Secara niskala, mereka diiringi oleh roh-roh suci yang kemudian menitis bernama Irare Angon. Pekerjaan sehari-harinya mengembalakan 2 ekor sapi, yaitu sapi hitam dan sapi merah.
Sapi-sapi Irare Angon ini mempunyai wasiat, siapa yang membajak dengan sapi itu, tanamannya menjadi subur dan hasilnya berlipat ganda. Oleh karena keistimewaan sapi Irare Angon, maka banyak orang yang ingin meminjam sapi tersebut untuk digunakan membajak di sawah dan di tegalan. Banyaknya orang yang ingin meminjam sapi tersebut menyebabkan sukarnya Irare Angon memenuhi permintaan peminjam. Oleh karena itu, timbul berbagai perasaan di antara masyarakat lingkungannya. Di antaranya, ada orang yang ingin memiliki kedua sapi tersebut. Pada suatu saat, datanglah tokoh masyarakat yang bernama I Surakerta yang bermaksud meminjam sapi tersebut untuk dipergunakan membajak di sawahnya. Tetapi sayang, permintaan I Surakerta tersebut tidak dapat dipenuhi karena telah terlanjur dipinjamkan ke warga yang lainnya. Niat I Surakerta untuk menguasai sapi tersebut semakin besar, sehingga dia tidak segan-segan membunuh Irare Angon dengan maksud untuk dapat menguasai kedua sapi tersebut. Akhirnya, Irare Angon terbunuh dan mengeluarkan bisame. Barang siapa warga desa yang merencanakan melaksanakan pembunuhanku dan bermaksud merampas kedua sapiku agar melaksanakan upacara nandan, serta mengembalikan kedua sapiku setiap tahun berupa jaga-jaga dan godel untuk diupacara di dalam tungkup di mana tempatku meninggal. Semua godel yang digunakan untuk upacara nandan diserahkan ke desa adat, dan satu di antaranya disembelih untuk keperluan upacara. Penyembelihan tersebut dilaksanakan setelah upacara selesai, diarahkan dan dituntun oleh pemangku dalam tungkup. Lumbungnya kembali ke rumah dan sekenya dibakar, serta ditanam di belakang pelinggi pura dalam menurut Dresta.